Di hari ulang tahun pernikahannya, anakku mempermalukanku di depan banyak tamu. Kau tidak berguna, katanya, seorang perempuan tua sakit-sakitan yang bahkan tak bisa berdiri tegak. Teman-temannya tertawa, dan dia melanjutkan, yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uangku untuk dokter. Aku pergi malam itu juga. Keesokan harinya, tawanya berubah menjadi keheningan. Jangan lupa berlangganan saluran ini dan beri komentar dari mana kalian menonton. Gelas champagne itu bergetar di jari-jariku yang sakit artritis saat kata-kata Arman menggema di halaman belakang yang ramai. Kau tidak berguna. Seorang perempuan tua sakit-sakitan yang bahkan tak bisa berdiri tegak. Matahari akhir September melemparkan bayangan panjang melintasi rumput terawat di rumah mewahnya di pinggiran Jakarta Selatan. Namun tiba-tiba, semuanya terasa dingin. Aku berdiri di sana mengenakan gaun aquamarine terbaikku, yang sudah kusetrika pagi itu dengan penuh perhatian, yang kubeli khusus untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 ini. Di sekelilingku, teman-temannya meledak dalam tawa. Wajah mereka memerah karena minuman dan rasa geli yang kejam. Seseorang bahkan bertepuk tangan. Suara itu menusukku seperti pecahan kaca. Yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uangku untuk dokter, lanjut Arman. Suaranya membawa nada kebenaran diri yang muncul setelah 3 gelas bir dan penonton yang haus hiburan. Nenek tua tak tahu diri. Asap panggangan sate melayang melewati kami, membawa aroma daging yang agak hangus, dan martabatku yang terbakar. Aku ingin menghilang ke dalam tanah Jakarta di bawah sepatu pantofelku yang nyaman. Sebaliknya, aku meletakkan gelas champagne itu dengan hati-hati di meja teras terdekat. Kristal itu berbunyi kling pelan dan tegas di atas kayu. 53 tahun yang lalu, aku menggendong pria yang sama ini saat ia baru lahir. Tinju mungilnya menggenggam jariku dengan kebutuhan yang mendesak. Aku berjalan mondar-mandir di lantai bersamanya saat ia kolik, mengumpulkan uang belanjaan saat ayahnya meninggalkan kami, bekerja double shift di pabrik tekstil agar ia bisa punya sepatu baru untuk sekolah. Aku bersorak di setiap pertandingan sepak bola, membantu mengerjakan pekerjaan rumah sampai mataku perih, menabung untuk biaya kuliahnya dengan makan nasi dan tempe setiap hari selama 3 tahun. Sekarang dia berdiri 2 meter jauhnya, perutnya menekan ke meja polonya, wajahnya merah karena alkohol dan sesuatu yang lebih gelap, kekejaman yang tak ku kenal. Ini bukanlah bocah yang dulu merangkak ke tempat tidurku saat ada badai. Ini bukanlah pemuda yang menangis dalam pelukanku saat pacar pertamanya mematahkan hatinya. Ibu? Ibu hanya berdiri di sana seperti orang-orangan sawah. Teriak istrinya, Rina, dari seberang teras, suaranya tajam dengan penghinaan khusus yang selalu ia tunjukkan padaku. Apa ibu sedang kumat lagi? Para tamu menoleh untuk menatap. Bu Susi dari sebelah, pasangan dari kantor Arman, tetangga yang sudah sering kulemparkan senyum saat berkunjung. Semuanya menonton, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh perempuan tua tak berguna itu selanjutnya. Punggungku memang sakit, sudah sakit berbulan-bulan, sejak jatuh di apartemenku. Dokter berkata itu adalah retakan kompresi di tulang belakangku. Terkait usia, bisa diobati tetapi tidak bisa disembuhkan. Fisioterapi membantu, tetapi beberapa hari aku memang berjalan sedikit membungkuk. Beberapa hari aku memang bergerak lambat, hati-hati, seperti seseorang yang membawa beban tak terlihat. Biaya medisnya cukup besar. BPJS Kesehatan milikku menanggung sebagian besar, tetapi tidak semuanya. Ketika Arman menawarkan untuk membantu biaya kekurangan bayar, aku sangat berterima kasih. Terima kasih yang bodoh. Kukira itu adalah cinta, bukan investasi amunisi untuk penghinaan di masa depan. Nah, desak Rina, kuku akriliknya mengetuk gelas anggurnya. Diam 1000 bahasa. Aku menemukan suaraku, meskipun terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Kurasa aku harus pergi. Ide bagus, kata Arman, bahkan tak melihatku sekarang. Dia sudah berbalik kembali ke teman-temannya, mengabaikanku seperti aku adalah pegawai bayaran yang sudah terlalu lama tinggal. Rina akan memanggilkan taksi untuk ibu. Sebenarnya, kataku, suaraku mendapatkan kekuatan dari suatu tempat jauh di dalam. Aku akan berjalan. Jaraknya hanya 8 blok ke halte bus. 8 blok melewati lingkungan ini di mana setiap rumah terlihat seperti halaman majalah, di mana setiap carport menampung 2 mobil, dan setiap halaman dirawat dengan sempurna oleh tukang kebun. Aku bisa berjalan 8 blok, bahkan dengan punggungku yang sakit. Jangan konyol, kata Rina, tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya,
hanya kejengkelan karena harus berurusan denganku beberapa menit lagi. Ibu akan memakan waktu lama sekali. Now I'll do every day. Aku akan urus, tawa Arman, suara yang dulunya kuanggap merdu. Lihat, keras kepala seperti biasa. Tidak pernah bisa menerima bantuan dengan anggun. Ironi itu menghantamku seperti pukulan fisik. Aku telah menghabiskan 73 tahun membantu orang lain, dengan anggun dan tanpa keluhan. Aku telah membantu ibuku sendiri melewati sakitnya yang terakhir, mengganti spraynya dan menyuapinya bubur ketika dia tidak bisa lagi memegang sendok. Aku telah membantu membesarkan anak-anak adikku ketika dia terlalu kewalahan untuk mengatasinya. Aku telah membantu banyak tetangga, anggota pengajian, dan orang asing yang membutuhkan uluran tangan. Tetapi ketika aku membutuhkan bantuan, ketika tubuhku mengkhianatiku karena usia dan cedera, tiba-tiba aku tidak anggun. Tiba-tiba, aku menjadi beban. Aku berjalan melalui rumah sempurna mereka untuk mengambil tas tanganku dari meja masuk. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga, tetapi aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di setiap bingkai, aku entah terpotong atau tidak ada sama sekali. Pagi Idul Fitri, pesta ulang tahun, wisuda, semuanya didokumentasikan seolah-olah aku tidak pernah ada. Kesadaran itu seharusnya lebih menyakitkan daripada yang kurasakan. Sebaliknya, itu terasa seperti konfirmasi dari sesuatu yang sudah kutolak untuk kuakui selama berbulan-bulan. Tanganku gemetar saat aku mengumpulkan barang-barangku. Tas kecil yang diberikan ibuku untuk ulang tahunku yang ke-50. Sweater tipis yang kubawa kalau-kalau malam menjadi dingin. Kartu yang kutulis untuk Arman dan Rina, diselipkan dengan transfer senilai Rp200.000. Uang yang kutabung dari jaminan sosial dengan melewatkan makan dan berjalan kaki alih-alih naik bus. Aku meninggalkan kartu itu di meja dapur granit mereka, tetapi aku menyimpan bukti transfer itu. Perjalanan ke halte bus memakan waktu 23 menit. Aku menghitungnya, fokus pada ritme langkah kakiku yang stabil di trotoar, daripada api yang menjalar di tulang belakangku setiap kali melangkah. Udara malam terasa segar dengan janji musim gugur, dan di suatu tempat di kejauhan, aku bisa mendengar samar-samar suara anak-anak bermain. Ketika bus tiba, sopirnya, seorang wanita mungkin seumuran putriku, membantuku menaiki tangga dengan kebaikan yang tulus. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya, mata coklatnya hangat dengan perhatian. "Aku baik-baik saja," kataku padanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, itu tidak terasa seperti kebohongan. Aku naik bus sepanjang jalan menuju pusat kota, melewati halte yang seharusnya kuturuni untuk pulang ke apartemen kecilku. Sebaliknya, aku turun di lapangan Merdeka dan duduk di bangku menghadap air mancur. Air menari-nari dalam cahaya yang memudar, dan aku memperhatikan keluarga yang berjalan lewat, anak-anak memegang balon, pasangan bergandengan tangan, kakek nenek mendorong kereta bayi dengan kesabaran dan kegembiraan yang pernah ku kenal. Sebuah pesan singkat bergetar di ponselku. "Arman, Bu, Rina pikir ibu marah. Telepon kalau sudah sampai rumah supaya kami tahu ibu aman." Aku menatap pesan itu lama sekali. Pengabaian yang begitu santai, dibungkus dengan kekhawatiran palsu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan atas apa yang telah terjadi. Hanya harapan bahwa aku akan kembali patuh. Berterima kasih atas perhatian minimal mereka. Aku mematikan ponselku dan menjatuhkannya ke dalam tas. Air mancur melanjutkan tarian tanpa ujungnya, dan aku duduk di sana saat matahari terbenam di atas Jakarta, merasakan sesuatu yang belum kurasakan berbulan-bulan. Bukan kebahagiaan, tepatnya, tetapi sesuatu yang lebih bersih, lebih sederhana, kejelasan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku tidak memikirkan apa yang Arman butuhkan, atau apa yang Rina harapkan, atau bagaimana aku bisa membuat diriku lebih kecil dan tidak merepotkan. Aku memikirkan apa yang kuinginkan, dan yang kuinginkan adalah tidak pernah lagi berdiri di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang melihatku tidak lebih dari beban yang mahal. Seorang pelari melewati, kuncir kuda abu-abunya memantul di setiap langkah. Dia terlihat seumuran denganku, mungkin lebih tua, tetapi dia bergerak dengan percaya diri dan kekuatan. Dia menatap mataku dan tersenyum. Bukan senyum kasihan yang sudah terbiasa kuterima, tetapi semacam pengakuan yang diberikan satu orang kepada orang lain. Sama-sama setara. Aku membalas senyumnya, dan sesuatu di dalam diriku yang telah tertidur lama sekali mulai bergerak.
Taman menjadi lebih tenang seiring malam semakin larut. Petugas keamanan berpatroli, mengangguk sopan tetapi tidak mengusirku. Lampu jalan menyala, menciptakan genangan cahaya hangat di sepanjang jalan setapak. Di kejauhan, aku bisa mendengar dengungan lembut lalu lintas, dan sesekali tawa dari pengunjung yang makan malam di restoran terdekat. Aku memikirkan apartemen yang menungguku. Kecil, bersih, tetapi tak bisa disangkal kesepian. Kulkas dengan inventaris bahan makanan diskon yang hati-hati. Tempat pil di konter dapur, terbagi berdasarkan hari dalam seminggu. Album foto yang sudah lama ingin kuatur, penuh dengan gambar-gambar dari kehidupan yang terasa semakin jauh. Tetapi aku juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Kelas pendidikan dewasa di pusat kegiatan masyarakat yang sering kulewati, tetapi tidak pernah kumasuki. Peluang relawan di puskesmas yang terlalu lelah untuk kujalani. Klub buku perpustakaan yang bertemu setiap Kamis pagi. Ketika aku selalu bebas tetapi tidak pernah pergi. Sepasang kekasih berjalan lewat, berdebat dengan nada tertahan tentang uang dan mertua dan giliran siapa yang harus menelepon ibu seseorang. Aku memperhatikan mereka pergi, mengingat perdebatan serupa dari puluhan tahun yang lalu, ketika hidup terasa mendesak dan tak kenal ampun dan setiap keputusan membawa beban dunia. Sekarang, duduk di samping air mancur ini tanpa ada tempat yang harus kutuju dan tanpa ada yang menunggu telepon dariku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan bertahun-tahun. Kemewahan waktu untuk berpikir tanpa tekanan untuk segera bertindak. Punggungku masih sakit, ponselku masih mati. Arman dan Rina mungkin sudah melupakanku, beralih ke hiburan lain, topik pembicaraan lain. Tetapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak terburu-buru untuk membuat orang lain nyaman dengan keberadaanku. Aku duduk di sana sampai taman menjadi sunyi, dan petugas keamanan mendekat dengan perhatian lembut. "Ibu, kami akan segera tutup. Apa ibu perlu bantuan untuk pergi ke suatu tempat?" "Ya," kataku, berdiri dengan lebih percaya diri daripada yang kurasakan dalam beberapa minggu. "Aku harus pulang." "It's not really Saida Tayari." Tetapi saat aku berjalan menuju halte bus, aku menyadari bahwa aku tidak hanya berbicara tentang apartemenku. Aku berbicara tentang menemukan jalanku kembali ke diriku sendiri. Perjalanan bus pulang memberiku 47 menit untuk berpikir, dan pada saat aku mencapai halteku di Jalan Margonda, aku telah membuat keputusan pertamaku. Aku tidak akan menjawab telepon Arman. Gedung apartemenku terletak di antara tempat cuci kiloan dan warung kelontong. Fasad bata merahnya lapuk tetapi bermartabat. Butina dari kamar 2B sedang menyiram taman kecil yang ditanamnya di dekat pintu masuk. Petunia dan marigold yang entah bagaimana tumbuh subur meskipun sinar matahari terbatas dan polusi kota. "Siti," dia memanggil dengan lembut saat aku mendekat. "Ibu pulang lebih awal. Semuanya baik-baik saja?" Aku berhenti di pintu gedung. Kunci di tangan. Butina mungkin berusia 65 tahun. Seorang janda yang pindah ke sini dari Surabaya setelah suaminya meninggal. Kami sudah bertukar basa-basi selama berbulan-bulan tetapi tidak pernah benar-benar berbicara. Dia memiliki mata yang baik di balik kacamata berbingkai kawat, dan sesuatu dalam suaranya, bebas dari rasa kasihan atau penghakiman, membuatku berhenti. "Akara keluarga," kataku singkat. Dia mengangguk, memahami segalanya dari dua kata itu. Mereka bisa jadi rumit. "Andrais in the Yumurlengarasen." "Ya, memang. Aku baru saja membuat teh," katanya, menunjuk ke arah pintu apartemennya. "Melati, kesukaan suamiku. Apa ibu mau sedikit? Tidak usah sungkan." Tetapi ibu terlihat seperti butuh saat yang tenang. Aku seharusnya menolak, seharusnya naik ke ruanganku sendiri, rutinitasku sendiri, tetapi sesuatu dalam undangannya terasa berbeda dari kewajiban dan harapan yang selama ini menenggelamkanku. Ini terasa seperti pilihan. Aku mau sekali. In the Buddha size of the roll benga attacking in a passion, could distant sizes to different taking in an ita. Apartemennya adalah cerminan yang sama dengan milikku tetapi telah berubah. Di mana dindingku kosong kecuali beberapa foto keluarga yang memudar, dindingnya hidup dengan lukisan cat air, pemandangan yang menangkap cahaya dan bayangan dengan ketepatan yang halus. Buku-buku memenuhi setiap permukaan yang tersedia, dan udara beraroma teh melati dan sesuatu yang lain yang tidak bisa kuidentifikasi. "Ibu yang melukis ini?" tanyaku, berhenti di depan sebuah karya yang sangat mencolok, danau gunung saat fajar,
Airnya begitu nyata sehingga aku hampir bisa merasakan kesejukannya. Hobi yang kumulai setelah Pak Anwar meninggal, katanya, mengisi teko listrik di wastafel dapurnya. Selalu ingin mencoba tetapi tidak pernah ada waktu. Ternyata 70 tahun adalah usia yang sangat baik untuk menemukan bahwa ibu memiliki bakat tersembunyi. Aku mempelajari lukisan itu lebih dekat. Sapuan kuasnya percaya diri, disengaja. Ini bukanlah pekerjaan seseorang yang hanya iseng. Ini indah. Terima kasih. Silakan duduk. Dia menunjuk ke arah meja kecil di dekat jendela. Kuharap ibu tidak keberatan, ini sederhana. Aku sudah belajar menghargai hal-hal sederhana. Saat dia menyiapkan teh, aku menyadari keheningan itu tidak canggung. Tidak ada tekanan untuk mengisi ruang dengan obrolan. Tidak ada harapan bahwa aku harus menjelaskan diriku atau membenarkan kehadiranku. Kapan terakhir kali aku mengalami kedamaian seperti itu? Ini dia. Dia meletakkan cangkir porselen yang halus. Uap mengepul dari teh hijau pucat. Campuran ini seharusnya menenangkan pikiran. Aku tidak yakin tentang itu, tetapi rasanya enak. Kami duduk diam selama beberapa menit, menyeruput teh dan memperhatikan malam menyelimuti kota. Melalui jendelanya aku bisa melihat lampu-lampu mulai berkelip di gedung-gedung apartemen di seberang jalan. Kehidupan sedang dijalani, makanan sedang disiapkan, keluarga berkumpul di sekitar meja. Aku makan malam dengan putriku minggu lalu, kata Bu Tina tiba-tiba. Dia tinggal di Medan sekarang. Pengacara sukses, keluarga yang cantik. Dia menghabiskan seluruh waktu makan menjelaskan mengapa aku harus pindah ke panti jompo. Aku mendongak dari cangkirku. Apa yang ibu katakan padanya? Bahwa aku akan memikirkannya. Dia tersenyum, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Yang kulakukan, selama sekitar 30 detik. Lalu aku memutuskan bahwa kesepian di ruanganku sendiri lebih baik daripada kesepian dalam ide orang lain tentang apa yang pantas untukku. Dia tidak menyukai jawaban itu, kurasa. Dia menutup teleponku. Bu Tina mengangkat bahu, tetapi dia menelepon kembali 3 hari kemudian untuk meminta maaf. Terkadang anak-anak kita perlu belajar bahwa kita masih manusia, bukan hanya masalah yang harus diurus. Tenggorokanku tercekat. Bagaimana jika mereka tidak belajar? Maka kita mengajari mereka dengan contoh. Kita tunjukkan kepada mereka seperti apa martabat itu. Aku meletakkan cangkirku. Tanganku lebih stabil sekarang. Putraku mempermalukanku malam ini. Di depan teman-temannya, menyebutku tidak berguna. Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami. Aku berharap dia menawarkan kata-kata manis, menyarankan aku salah paham, membuat alasan untuk Arman seperti yang sudah kulakukan untuknya selama berbulan-bulan. Sebaliknya, dia bersandar di kursinya dan menatapku dengan mata cerdas itu. Bagaimana perasaan ibu tentang itu? Marah. Aku mengakui. Dan malu. Dan lelah. Sangat lelah karena harus berterima kasih atas sisa-sisa perhatian. Bagus. Aku berkedip. Bagus. Marah itu berguna, Siti. Itu memberitahu kita ketika batasan kita telah dilanggar. Intinya adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dengannya. Dia mengisi ulang cangkir kami. Aroma melati naik di antara kami seperti doa. Di luar, sirene melolong di kejauhan. Tetapi di sini di tempat perlindungan kecil ini, semuanya terasa diam dan bertujuan. Aku memikirkan ibuku akhir-akhir ini, kataku, mengejutkan diriku sendiri. Dia meninggal ketika aku berusia 45 tahun. Kanker, menjelang akhir. Dia membuatku berjanji sesuatu. Bu Tina menunggu, memberiku ruang untuk menemukan kata-kata itu. Dia berkata, jangan habiskan masa tuamu memohon cinta dari orang-orang yang sudah memutuskan bahwa kau tidak layak mendapatkan waktu mereka. Kupikir aku mengerti apa maksudnya saat itu. Tapi tidak juga. Dan Sekarang aku pikir aku telah melanggar janji itu selama bertahun-tahun. Kami menghabiskan teh kami saat kegelapan penuh menyelimuti kota. Bu Tina menunjukkan lebih banyak lukisannya kepadaku. Serangkaian potret yang sedang dia kerjakan. Wajah-wajah orang-orang yang dia amati di warung kopi dan taman. Setiap wajah menceritakan sebuah kisah. Menangkap kebenaran esensial tentang ketahanan atau kegembiraan atau kekuatan yang tenang. Aku tidak pernah berpikir aku artistik. Katanya, menatap lukisan seorang pria tua yang memberi makan burung merpati. Pak Anwar selalu berkata aku tidak punya jiwa kreatif sama sekali.
Maksudnya baik, tetapi aku mempercayainya. Lucu bagaimana kita membiarkan orang lain mendefinisikan batasan kita. It's not a line, another zeta, and that isn't back to the latest. Ketika akhirnya aku berdiri untuk pergi, punggungku terasa lebih longgar. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sepertinya tidak menguasaiku sepenuhnya. Siti, kata Butina saat aku mencapai pintunya. Besok adalah hari Selasa. Aku sarapan di warung makan Padang di Jalan Raya Bogor setiap Selasa pukul 8:30 pagi. Kopi di sana tidak enak, tetapi nasi uduknya sebanding dengan perjalanan. Ibu dipersilakan bergabung denganku jika mau. Aku mau sekali. In this canyon is not a second division in the second division. Kembali di apartemenku sendiri, aku menjalani rutinitas malamku dengan kesadaran yang tidak biasa. Aku memperhatikan bagaimana aku telah mengatur segalanya untuk efisiensi maksimum, ruang minimum. Bagaimana aku telah melatih diriku untuk membutuhkan lebih sedikit, menginginkan lebih sedikit, mengambil lebih sedikit ruang di dunia. Mesin penjawab teleponku berkedip dengan 4 pesan. Aku mengabaikannya. Sebaliknya, aku mandi berendam. Sesuatu yang jarang kulakukan lagi, mengatakan pada diriku sendiri bahwa mandi shower lebih praktis. Air panas meredakan ketegangan di bahuku, dan aku berbaring di sana memikirkan lukisan Butina, tentang kepercayaan diri dalam sapuan kuas itu. Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya karena aku menginginkannya? Telepon berdering 3 kali saat aku berendam. Setiap kali, aku membiarkannya masuk ke mesin penjawab. Kemudian, terbungkus jubahku dan merasa lebih santai daripada yang kurasakan dalam berbulan-bulan, akhirnya aku mendengarkan pesan-pesan itu. Suara Arman, tegang karena kejengkelan. Bu, ibu di mana? Rina khawatir. Telepon aku kembali. Suara Rina, sama sekali tidak khawatir. Siti, kami perlu tahu ibu sampai rumah dengan selamat. Itu sopan santun. Arman lagi. Ini konyol. Ibu bertingkah seperti anak kecil. Telepon aku. Dan akhirnya, suara yang tidak langsung ku kenali. Lebih lembut. Ragu-ragu. Nenek? Ini indah. Aku dengar apa yang terjadi malam ini. Aku minta maaf. Aku ingin mengatakan sesuatu tapi. Pokoknya, aku minta maaf. Bisakah nenek telepon aku? Tolong. Indah. Putri bungsu Arman. 19 tahun dan jauh di universitas. Aku sudah tidak berbicara dengannya berbulan-bulan. Tidak sejak dia berangkat untuk tahun kedua di Universitas Gajah Mada. Dia selalu berbeda dari kakak-kakaknya. Lebih pendiam, lebih bijaksana. Kurang mungkin tertawa pada lelucon kejam. Aku memutar pesannya 3 kali. Mendengar sesuatu dalam suaranya yang belum kudengar dari siapapun di keluargaku untuk waktu yang sangat lama. Perhatian yang tulus. Bukan kewajiban. Bukan tugas. Sesuatu yang terdengar hampir seperti cinta. Tetapi sekarang sudah hampir tengah malam. Terlalu larut untuk menelepon siapapun kembali. Keputusan bisa menunggu sampai pagi. Aku membuat diriku secangkir teh chamomile dan duduk di dekat jendela ruang tamu kecilku, melihat keluar ke lampu-lampu kota. Di suatu tempat di luar sana, Butina mungkin sedang membaca atau mengerjakan lukisan lain. Di suatu tempat di luar sana, Indah mungkin sedang berbaring terjaga di kamar asramanya, memikirkan penghinaan neneknya dan keheningannya sendiri. Dan di suatu tempat di luar sana, Arman dan Rina mungkin sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan tentangku. Bagaimana mengelola masalah yang telah kujadi. Biarkan mereka berdiskusi, pikirku. Biarkan mereka merencanakan dan menyusun strategi dan memutuskan apa yang terbaik untuk wanita tua yang sulit ini. Besok, aku akan sarapan dengan seseorang yang melihatku sebagai orang yang layak dikenal. Besok, aku akan membuat keputusanku sendiri tentang bagaimana menghabiskan hariku, energiku, sisa tahun-tahunku. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lebih lama dari yang bisa kuingat, aku akan tidur tanpa mengkhawatirkan harapan orang lain. Aku menghabiskan tehku dan mematikan lampu. Tetapi sebelum menuju ke kamar tidurku, aku melihat bayanganku di jendela yang gelap. Wanita yang menatapku kembali berusia 73 tahun. Ya? Punggungnya melengkung karena retakan kompresi. Rambutnya abu-abu dan menipis. Wajahnya bergaris dengan kekhawatiran dan pengorbanan selama puluhan tahun. Tetapi matanya
Matanya menahan sesuatu yang sudah kulupakan ada di sana. Api. Aku tidur lebih nyenyak malam itu daripada yang kurasakan dalam berbulan-bulan. Dan ketika aku bangun pukul 7 pagi keesokan harinya, aku tahu persis apa yang akan kulakukan. Pertama, aku akan sarapan dengan Butina. Kemudian aku akan menelepon Indah kembali. Dan kemudian aku akan memulai proses yang hati-hati dan disengaja untuk merebut kembali hidupku. Uang Arman bisa membelikannya banyak hal. Tetapi itu tidak bisa membelikannya hak untuk mencuri martabatku. Itu akan kusimpan untuk diriku sendiri. Warung makan di Jalan Raya Bogor itu terlihat seperti belum diperbarui sejak tahun 1975. Dan aku langsung menyukainya. Bilik-bilik vinil merah, lantai cekret hitam putih, dan jenis pelayan yang memanggil semua orang nak tanpa ironi. Butina, Mbak Sylvia, dia bersikeras aku memanggilnya begitu. Sudah duduk ketika aku tiba, membaca novel sampul tipis dengan secangkir kopi mengepul di sampingnya. "Kau datang," katanya, terlihat benar-benar senang saat aku bergeser ke bilik di seberangnya. Aku bilang akan datang. Ya, tetapi orang mengatakan banyak hal yang tidak mereka maksudkan. Aku sudah belajar untuk terkejut dengan senang hati ketika mereka menindaklanjutinya. Pelayan itu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan mata lelah dan gerakan efisien, muncul membawa teko kopi. "Mau pesan apa, nak?" "Kopi dan nasi uduk, tolong," kataku, mengingat rekomendasi Mbak Sylvia. "Jadikan 2 porsi nasi uduk," tambah Mbak Sylvia. "Kami sedang merayakan." "Merayakan apa?" tanyaku setelah pelayan itu pergi. "Kebebasan Selasa pagi." Kemewahan makan sarapan dengan seseorang yang memilih untuk berada di sini. Kopi itu memang tidak enak, pahit dan terlalu lama diseduh. Tetapi nasi uduknya luar biasa, renyah, gurih, masih hangat dari kukusan. Kami makan dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit, memperhatikan kesibukan jam sibuk pagi melalui jendela besar warung makan. "Apa ibu menelepon putranya kembali?" tanya Mbak Sylvia pada akhirnya. "Tidak, tetapi aku menelepon cucuku, Indah. Dia meninggalkan pesan tadi malam." Dan aku menyesap kopi yang mengerikan itu, menggunakan jeda itu untuk mengatur pikiranku. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Mengatakan dia ingin angkat bicara tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia akan pulang akhir pekan ini. Itu sesuatu. Ya, tetapi itu juga membuatku menyadari sudah berapa lama tidak ada seorang pun di keluargaku yang melakukan percakapan nyata denganku. Indah terdengar terkejut ketika aku benar-benar menjawab telepon, seolah dia mengharapkan voicemail. Mbak Sylvia mengangguk perlahan. Ketika Pak Anwar sekarat, saudara laki-lakinya mulai memperlakukanku seolah aku sudah mati juga. Bukan dengan maksud jahat, tetapi seolah aku hanya perpanjangan dari Pak Anwar, tanpa keberadaan independen. Ketika Pak Anwar meninggal, butuh berbulan-bulan bagiku untuk mengingat bahwa aku masih seseorang yang utuh. Bagaimana ibu mengingatnya? Aku mulai melukis. Mulai membaca buku yang pasti dibenci Pak Anwar. Mulai makan makanan yang tidak dia suka. Pemberontakan kecil, tetapi mereka bertambah menjadi sesuatu yang lebih besar. "It's not reason bidiar." Pintu warung makan berdentang saat pelanggan baru masuk. Pekerja konstruksi mengambil kopi sebelum giliran kerja mereka. Seorang ibu dengan 2 anak kecil memesan bubur ayam untuk dibawa pulang. Hidup melanjutkan ritme biasa sementara aku duduk di sini merenungkan revolusi. Ponselku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku melihatnya, lalu dengan sengaja meletakkan ponsel itu menghadap ke bawah di atas meja dan mengambil gigitan nasi uduk lagi. "Itu terasa enak, bukan?" Mbak Sylvia mengamati. "Mengerikan. Tapi ya, enak. Batasan pertama selalu yang paling sulit. Setelah itu, menjadi lebih mudah." Pada saat kami selesai sarapan, aku telah mengetahui bahwa Mbak Sylvia adalah guru seni SMA selama 35 tahun. Bahwa dia tidak pernah punya anak, tetapi telah membantu membesarkan puluhan siswa yang masih mengiriminya kartu Idul Fitri. Bahwa dia telah menikah dengan Pak Anwar selama 42 tahun dan masih berbicara dengan fotonya setiap pagi saat membuat kopi. Dan dia telah mengetahui bahwa aku bekerja untuk perusahaan asuransi yang sama selama 28 tahun sebelum pensiun. Bahwa Arman adalah satu-satunya anakku yang masih hidup setelah kehilangan putriku Ayu karena leukemia ketika dia berusia 31 tahun.
Dan bahwa aku sangat takut kehilangannya juga sehingga aku membiarkannya memperlakukanku seperti aksesori yang nyaman untuk hidupnya. Ketakutan membuat kita kecil, katanya saat kami mengumpulkan barang-barang kami untuk pergi. Tetapi kemarahan yang benar, bisa membuat kita kuat. Berjalan pulang, aku merasakan sesuatu bergeser di dadaku. Beban itu masih ada, tetapi berubah dari rasa malu menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih berguna. Ponselku berdering lagi saat aku menaiki tangga ke apartemenku. Kali ini, itu adalah Rina. Aku menjawabnya. Siti, terima kasih Tuhan. Kami sangat khawatir. Arman menelepon sepanjang pagi. Aku baik-baik saya, Rina. Baik, ibu di mana? Ibu tidak menjawab telepon. Aku sedang sarapan dengan seorang teman. Jeda. Teman apa? Ibu tidak punya teman. Kekejaman yang santai itu seharusnya menyengat, tetapi sebaliknya, itu memperjelas sesuatu yang penting. Rina benar. Aku tidak punya teman. Aku telah membiarkan dunia sosialku menyusut seukuran kenyamanan Arman, menerima isolasi sebagai harga untuk mempertahankan hubungan keluarga. Aku sedang mencari yang baru, kataku. Siti, kita perlu bicara tentang tadi malam. Arman merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi. Benarkah? Tentu saja dia merasa bersalah. Ibu tahu bagaimana dia kalau sudah minum. Dia tidak bermaksud semua itu. Enevin beseditions contraria, leads to be enrabling Zara. Bagian mana yang tidak dia maksudkan? Bagian di mana dia menyebutku tidak berguna atau bagian di mana dia bilang aku beban? Jeda lagi. Lebih lama kali ini. Ibu berlebihan. Itu hanya candaan keluarga. Ibu terlalu sensitif. Itu dia. Skrip yang familiar, kekejaman Arman dibingkai ulang sebagai kepekaanku yang berlebihan. Pilihannya menjadi kegagalanku untuk mengerti atau memaafkan. Rina, kataku, suaraku stabil dan jelas. Aku berusia 73 tahun. Aku telah mengubur suami, seorang putri, dan kedua orang tuaku. Aku telah selamat dari kanker, kehancuran finansial, dan lebih banyak patah hati daripada yang bisa kau bayangkan. Aku tidak terlalu sensitif. Aku sensitif sewajarnya terhadap perlakuan yang menghina. Rina, aku akan tutup telepon sekarang. Katakan pada Arman aku baik-baik saja, tetapi aku tidak akan tersedia untuk pertemuan keluarga untuk sementara waktu. Even the this that and eyes. It is one they have nice. Apa maksudnya? Maksudnya aku mengambil jeda dari menjadi hiburan kalian. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menanggapi. Jantungku berdebar kencang karena adrenalin dan sesuatu yang terasa sangat dekat dengan kegembiraan. Apartemen terasa berbeda ketika aku masuk. Tidak lebih kecil atau lebih sepi, tetapi lebih menjadi milikku. Aku membuat secangkir teh lagi dan duduk di meja dapur kecilku, melihat sekeliling dengan mata baru. Dindingnya memang kosong, kecuali foto-foto keluarga yang memudar itu. Kapan aku berhenti mendekorasi? Kapan aku memutuskan bahwa ruanganku tidak layak untuk diinvestasikan? Aku mengeluarkan notepad dan mulai membuat daftar. Hal-hal yang kuinginkan. Cat baru untuk ruang tamu, tanaman untuk jendela, buku-buku dari perpustakaan, peralatan seni. Cat air, kursi yang nyaman untuk membaca, untuk mempelajari sesuatu yang baru, hal-hal yang tidak kuinginkan. Menjelaskan diriku kepada Arman dan Rina. Berpura-pura kekejaman mereka adalah kebaikan. Membuat diriku lebih kecil untuk kenyamanan siapapun. Menghabiskan sisa tahun-tahunku meminta maaf karena ada. Daftar itu bertambah panjang seiring pagi berlanjut. Dengan setiap item aku merasa sedikit lebih utuh. Sedikit lebih nyata. Sekitar tengah hari, Indah menelepon. Nenek? Aku sangat senang nenek menjawab. Aku takut nenek mungkin tidak mau bicara denganku setelah tadi malam. Dan kusari daranace, inestari dan kusarana. Mengapa nenek tidak mau bicara denganmu? Karena aku tidak membela nenek. Karena aku hanya berdiri di sana seperti pengecut sementara ayah bersikap mengerikan. Aku bisa mendengar air mata dalam suaranya. Kesusahan tulus dari seseorang yang bergumul dengan kegagalan moralnya sendiri. Ini adalah Indah yang kuingat. Gadis kecil yang dulu menyelinap memberikan kue ekstra untuk berbagi denganku. Yang selalu terganggu oleh ketidakadilan, bahkan ketika itu tidak memengaruhinya secara langsung. Kau berusia 19 tahun. Indah, kau berada di posisi yang mustahil.
Itu bukan alasan. Aku seharusnya mengatakan sesuatu. Apapun. Apa yang akan kau katakan sekarang jika kau bisa? Jeda panjang. Bahwa nenek tidak berguna. Bahwa nenek adalah salah satu orang terkuat yang kukenal. Bahwa ayah kejam dan salah dan aku malu padanya. Kalau begitu katakan sekarang. Katakan padaku. Nenek. Nenek tidak berguna. Nenek adalah salah satu orang terkuat yang kukenal. Ayah kejam dan salah dan aku malu padanya. Terima kasih, sayang. Itu lebih berarti bagiku daripada yang kau tahu. Bisakah aku bertemu nenek akhir pekan ini? Aku akan menyetir turun Jumat setelah kelas terakhirku. Aku ingin sekali, tetapi bukan di rumah orang tuamu. Tidak. Aku ingin bertemu nenek. Hanya kita. Mungkin kita bisa pergi ke suatu tempat, melakukan sesuatu bersama. Aku ingin sekali. In the side of that come, of Day Madden Sub Daily. Setelah kami menutup telepon, aku duduk dengan perasaan hangat karena diinginkan untuk diriku sendiri, bukan sebagai kewajiban atau beban. Indah masih melihatku sebagai seorang nenek yang layak dihabiskan waktu bersamanya. Layak dibela. Layak dicintai. Sore itu, aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku pergi berbelanja untuk diriku sendiri. Bukan untuk bahan makanan atau kebutuhan, tetapi untuk hal-hal yang kuinginkan. Di toko perlengkapan seni, aku membeli satu set cat air kecil, kuas, dan kertas. Di toko buku, aku memilih 3 novel yang sudah lama ingin kubaca. Di pusat kebun, aku memilih tanaman untuk jendelaku. Rempah-rempah yang akan memberikan kehidupan dan tujuan bagi dapurku. Totalnya mencapai Rp87.000. Uang yang biasanya akan kutabung atau sisihkan untuk keadaan darurat. Sebaliknya, aku membayar dengan tunai dan merasa kaya dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan saldo bankku. Berjalan pulang dengan belanjaanku, aku melewati salon rambut. Melalui jendela, aku bisa melihat para wanita sedang diubah. Rambut abu-abu diwarnai, warna-warna cerah. Potongan rambut kuno disegarkan menjadi sesuatu yang modern dan menyanjung. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, mempelajari bayanganku di kaca. Kapan aku berhenti peduli tentang penampilanku? Kapan aku menerima bahwa tidak terlihat lebih aman daripada terlihat mencolok? Ada yang bisa kubantu. Seorang penata rambut muda telah melangkah keluar. Rambutnya sendiri berwarna biru perak yang mencolok yang menangkap cahaya sore. Aku hanya melihat-lihat, kataku secara otomatis. Rambut ibu memiliki tekstur alami yang indah, katanya, menatapku dengan minat profesional. Dengan potongan yang tepat, itu bisa menjadi menakjubkan. In that almost days on noneke. Aku 73 tahun, kataku. Dia tertawa, tidak dengan tidak ramah. Klien tertuaku berusia 86 tahun, dan dia mendapat lebih banyak pujian daripada wanita setengah usianya. Usia tidak mendiskualifikasi ibu dari terlihat luar biasa. Aku memikirkan lukisan Butina, tentang kepercayaan diri yang pasti dibutuhkan untuk memulai sesuatu yang baru pada usia 70 tahun. Tentang indah yang datang hanya untuk menghabiskan waktu denganku. Tentang kopi mengerikan yang entah bagaimana terasa sempurna karena aku telah memilih untuk berada di sana. Apa ibu punya janji yang tersedia minggu ini? Untuk ibu, aku akan luangkan waktu. Bagaimana kalau Kamis sore? Aku ambil. Kembali di rumah, aku menata tanaman baruku di ambang jendela dan menyiapkan perlengkapan cat air di meja dapurku. Aku tidak tahu cara melukis, tidak pernah menunjukkan kecenderungan artistik, tetapi sesuatu tentang kuas yang bersih dan kertas yang murni terasa penuh kemungkinan. Ponselku berdering lagi. Arman. Kali ini aku menjawab tetapi bukan karena aku merasa wajib. Karena aku penasaran ingin mendengar bagaimana dia akan menangani keheninganku, ketidakhadiranku dari narasi yang nyaman baginya. Bu, akhirnya, kita perlu bicara. Halo, Arman. Rina bilang ibu menutup teleponnya. Itu bukan seperti ibu. It's too Glinax. In the side. Mungkin kau tidak mengenalku sebaik yang kau pikirkan. Dengar, aku minta maaf tentang tadi malam, oke? Aku minum terlalu banyak dan aku mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan. Sebuah permintaan maaf. Setelah 36 jam mengabaikanku, menuntut aku menelepon kembali, memperlakukan perasaan terlukaku sebagai drama yang tidak nyaman.
Dia menawarkan pengakuan minimal yang mungkin atas kesalahan. Hal-hal mana yang seharusnya tidak kau katakan? Tanyaku. Apa? Kau bilang kau mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak kau katakan. Hal-hal spesifik mana? Bu, ayolah. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku tidak membuat apapun sulit, Arman. Aku memintamu untuk memberitahuku kata-kata mana yang kau sesali. Keheningan di pihaknya. Aku hampir bisa mendengarnya berpikir, menghitung seberapa sedikit yang bisa dia tawarkan sambil tetap membuatku kembali patuh. Aku seharusnya tidak memanggil ibu dengan nama-nama, katanya akhirnya. Nama-nama apa? Bu, nama-nama apa, Arman? Jeda yang lebih lama. Aku memanggil ibu tidak berguna dan aku bilang ibu sakit. Itu tidak baik. Tidak baik? Seolah dia hanya gagal membukakan pintu atau lupa mengucapkan tolong. Dan, tanyaku, dan apa? Kau juga bilang aku menghabiskan uangmu untuk dokter. Apakah itu juga tidak baik? Yah, maksudku, biaya medisnya memang mahal. Ya, memang. Itulah mengapa aku mengembalikan bantuanmu. Apa maksudnya itu? Maksudnya aku tidak ingin uangmu lagi, Arman, untuk apapun. Aku akan mengurus biaya medisku sendiri mulai sekarang. Itu konyol. Ibu tidak mampu. Aku akan urus, kataku dengan tegas. Aku harus pergi sekarang. Indah akan datang berkunjung akhir pekan ini. Indah, kenapa? Karena dia ingin bertemu denganku. Selamat tinggal, Arman. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menanggapi. Tanganku stabil sekarang. Suaraku lebih kuat daripada yang kurasakan dalam berbulan-bulan. Di luar jendelaku, matahari sore melintasi tanaman baruku, membuat mereka bersinar seperti janji hijau kecil. Aku mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam air bersih, dan menyentuhkannya ke kertas. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, itu terasa seperti kebebasan daripada kegagalan. Kamis sore di salon, aku menyaksikan puluhan tahun ketidakterlihatan yang hati-hati jatuh ke lantai dalam helai abu-abu perak. Penata rambut itu, Sinta namanya, bekerja dengan intensitas terfokus seorang pemahat, memotong dan membentuk sampai sesuatu yang sama sekali baru muncul di cermin. Ya Tuhan, aku menarik napas, tidak mengenali wanita yang menatapku kembali. Potongannya lebih pendek, berlapis dengan cara yang menekankan gelombang alami yang sudah kucoba jinakan bertahun-tahun. Tetapi lebih dari itu percaya diri, berani, jenis potongan rambut yang mengatakan wanita yang memakainya punya pendapat dan tidak takut menyuarakannya. Ibu terlihat luar biasa, kata Sinta, menjalankan jari-jarinya melalui lapisan yang ditata, seperti ibu bisa menghadapi dunia. Aku menyentuh leherku, terbuka sekarang dengan cara yang terasa rentan sekaligus kuat. Aku merasa berbeda yang baik, berbeda yang berbahaya. Dia tertawa. Bahkan lebih baik. Totalnya Rp65.000. Aku membayar tanpa ragu-ragu, meninggalkan tip yang murah hati. Berjalan pulang, aku melihat bayanganku di jendela toko dan merasakan sensasi pengakuan. Ini adalah bagaimana aku terlihat pada usia 40, pada usia 50, sebelum aku belajar membuat diriku kecil dan penuh maaf, sebelum aku memutuskan bahwa mengambil ruang itu egois. Bu Tina, Mbak Sylvia, berada di taman masuk gedung lagi. Kali ini melukis sketsa cat air bunganya. Dia mendongak saat aku mendekat, dan wajahnya tersenyum lebar. Siti, ibu terlihat benar-benar menakjubkan. Aku merasa seperti orang yang berbeda. Ibu terlihat seperti orang yang sama, hanya lebih menjadi diri ibu sendiri, jika itu masuk akal. Itu masuk akal sempurna. Malam itu, saat aku berlatih dengan cat airku sendiri, membuat upaya kusam pada pemandangan dari jendelaku, ponselku berdering terus-menerus. Arman. Rina. Arman lagi. Aku membiarkan setiap panggilan masuk ke voicemail, fokus sebagai gantinya pada kesenangan sederhana menonton warna-warna berdarah dan menyatu di atas kertas. Pesan-pesan itu, ketika akhirnya aku mendengarkannya, menceritakan kisah mereka sendiri. Arman. Semakin gelisah. Bu, ini semakin konyol. Rina bilang ibu berlebihan tentang biaya medis ibu. Kita perlu bicara seperti orang dewasa. Rina, tajam dengan kejengkelan. Siti, perlakuan diam ini kekanak-kanakan. Arman mencoba meminta maaf,
Dan ibu bertingkah seperti dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Arman lagi. Suaranya mengambil nada yang kuingat dari masa remajanya. Baik. Kalau ibu mau keras kepala saja. Tapi jangan datang menangis kepada kami kalau ibu tidak mampu membeli obat-obatan ibu. Aku menghapus setiap pesan setelah mendengarkan. Memperhatikan angka-angka menghilang dari layarku seperti penghapusan kesalahan lama. Jumat malam. Indah tiba tepat saat aku menyelesaikan makan malam sederhana sup dan salad. Aku membuka pintu dan menemukan cucuku memegang sebotol anggur dan mengenakan ekspresi tekad gugup. Nenek terlihat luar biasa. Apa nenek melakukan sesuatu pada rambut nenek? Aku memotongnya. Kau suka? Aku suka sekali. Nenek terlihat garang. Indah mewarisi tinggi badanku dan mata gelap kakeknya. Tetapi dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tidak pernah kumiliki pada usianya. Dia belajar jurnalisme di UGM, berencana bekerja untuk surat kabar atau majalah, bertekad untuk menceritakan kisah-kisah yang penting. Bagaimana orang tuamu menangani kunjunganmu? Tanyaku saat dia duduk di sofa kecilku. Mereka tidak tahu aku di sini. Mereka pikir aku sedang belajar di perpustakaan. Indah. Nenek. Aku perlu memberitahu nenek sesuatu. Tentang Sabtu malam lalu. Aku menuangkan kami berdua segelas anggur yang dibawanya. Pinot Grigio yang enak yang pasti menghabiskan lebih banyak dari yang dia mampu dari pekerjaan paruh waktunya. Aku sudah memikirkan apa yang terjadi sepanjang minggu, lanjutnya, dan aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu bukan yang pertama kalinya. Apa maksudmu? Ayah sudah mengatakan hal-hal tentang nenek berbulan-bulan. Komentar kecil, lelucon dengan mengorbankan nenek. Ibu juga. Dan aku terbiasa dengannya. Aku membiarkannya menjadi normal. Dia menyesap anggur yang besar. Tangannya sedikit gemetar. Idul Fitri tahun lalu, ketika nenek tidak bisa datang karena nenek di rumah sakit dengan radang paru-paru, ayah bilang, setidaknya kita akan makan malam yang damai tanpa dia mengeluh tentang segalanya. Dan semua orang tertawa, bahkan aku. Aku tertawa, nenek. Pengakuan itu menggantung di antara kami seperti pengakuan dosa. Aku bisa melihat bebannya di bahunya. Rasa malu yang tulus di matanya. Kau mencoba menyesuaikan diri dengan keluargamu, Indah. Itu wajar. Tidak. Itu tidak wajar. Itu pengecut. Dan aku sudah selesai menjadi pengecut. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepadaku percakapan teks dengan ayahnya dari awal hari itu. Arman. Nenekmu bersikap sulit. Kita perlu kau bicara dengan akal sehat padanya. Indah, akal sehat macam apa? Arman, dia menolak bantuan kami dengan biaya medis. Keras kepala dan sombong? Indah, mungkin dia tidak ingin bantuan dari orang yang menyebutnya tidak berguna. Arman, kau tidak mengerti situasinya. Indah, aku mengerti dengan sempurna. Kau mempermalukan ibumu sendiri dan sekarang kau marah karena dia tidak mau berpura-pura itu tidak terjadi. Arman, kita akan bahas ini kalau kau pulang. Indah, aku tidak pulang akhir pekan ini. Aku mengunjungi nenek. Kau mengirim itu? Tanyaku, menatap layar ponsel. 1 jam yang lalu. Dia belum menanggapi. Ivy, come please send in a time I line. Come please send in a time I line out of time. Aku merasakan sesuatu yang berbahaya mekar di dadaku. Kebanggaan bercampur dengan sifat melindungi yang sengit. Indah telah memilihku daripada jalan mudah kepatuhan keluarga. Dia telah mempertaruhkan kemarahan mereka untuk menyelaraskan dirinya dengan kebenaran. Terima kasih, kataku. Suaraku tercekat emosi. Jangan berterima kasih dulu. Aku seharusnya melakukan ini berbulan-bulan yang lalu. Kami menghabiskan malam berbicara dengan cara yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Sebagai 2 orang dewasa yang menavigasi dinamika kompleks loyalitas keluarga dan integritas pribadi, Indah menceritakan tentang kelasnya, impiannya tentang jurnalisme investigasi, pacarnya yang membuatnya tertawa dan menantang pemikirannya. Aku menceritakan tentang Mbak Sylvia, tentang Cat Air, tentang kegembiraan aneh membuat keputusan berdasarkan keinginanku sendiri daripada kenyamanan orang lain. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, kataku sekitar pukul 10 malam, bangkit untuk mengambil sebuah map dari lemari kamar tidurku. Di dalamnya ada rekening koran, tagihan medis, dan pembukuan hati-hati yang sudah kusimpan selama setahun terakhir.
Indah mempelajari kertas-kertas itu dengan mata jurnalisnya untuk detail. Nenek, menurut ini, ayah telah memberikan nenek mungkin 200.000 rupiah sebulan untuk biaya medis. Ya, Meimendime atas Ravelan Tanan Harakaman. Tetapi suplemen BPJS nenek, kekurangan bayar, dan resep biayanya jauh lebih banyak dari itu. Nenek menanggung sisanya. Bagaimana? Aku berhenti makan di luar, berhenti membeli baju baru, berjalan kaki alih-alih naik bus, membeli bahan makanan generik. Aku berhenti. Aku bahkan berhenti memotong rambut secara teratur. Wajah Indah semakin bermasalah saat dia memproses angka-angka itu. Jadi ketika ayah berbicara tentang betapa mahalnya biaya perawatan medis nenek, dia menanggung kurang dari seperempatnya, tetapi dia bertingkah seolah dia mendukung nenek sepenuhnya. Ya, dan dia membuat nenek merasa berterima kasih atas sedikit itu, sementara nenek mengorbankan segalanya untuk menutupi apa yang tidak akan dia bayar. Ya, Indah meletakkan kertas-kertas itu dan menatapku dengan sesuatu yang mendekati kekaguman. Nenek pada dasarnya telah menghidupi diri sendiri selama ini sambil membiarkan dia mengambil pujian karena merawat nenek. Kurasa begitu. Itu tidak hanya salah. Itu jahat. Dia telah menggunakan rasa terima kasih nenek untuk mengendalikan nenek sementara hampir tidak menyumbang apa-apa. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruang tamu kecilku. Gerakannya tajam karena kemarahan. Dan seluruh keluarga ikut-ikutan. Kami semua bertingkah seolah ayah ini putra yang murah hati yang merawat ibu tuanya, padahal sebenarnya neneklah yang membuat semua pengorbanan. Indah. Tidak. Ini penting. Apa nenek menyadari apa artinya ini? Nenek sama sekali tidak membutuhkannya. Nenek tidak pernah membutuhkannya. Nenek telah mandiri secara finansial selama ini. Kebenaran itu menghantamku seperti air dingin. Aku terlalu fokus untuk berterima kasih atas kontribusi Arman yang sedikit sehingga aku tidak pernah menghitung apa yang sebenarnya kurus sendiri. Aku telah hidup seperti seorang tanggungan sementara berfungsi sebagai penyedia diriku sendiri. Kita perlu memberitahu semua orang, kata Indah, naluri jurnalisnya mengambil alih. Ayah telah membangun seluruh reputasinya sebagai putra yang berbakti atas dasar kebohongan. Indah, tidak. Aku tidak ingin mempermalukannya seperti dia mempermalukanku. Mengapa tidak? Dia pantas mendapatkannya. Karena aku bukan dia. Dia berhenti mondar-mandir dan menatapku dengan sesuatu seperti rasa hormat. Nenek lebih baik darinya. Aku mencoba untuk menjadi lebih baik. Malam itu, Indah tidur di sofa kecilku. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak merasa sendirian di ruanganku sendiri. Saat sarapan, dia membantuku merencanakan apa yang dia sebut operasi kemerdekaan, penarikan sistematis dari keterikatan finansial dengan Arman dan Rina. Pertama, nenek kembalikan uang apapun yang dia berikan baru-baru ini, katanya, membuat catatan di legal pad dengan surat sopan yang menjelaskan bahwa aku tidak lagi membutuhkan bantuan. Dia akan marah. Biarkan dia marah. Orang yang marah mengungkapkan karakter aslinya. Is grass doing distorted? Dan kemudian nenek jalani hidup nenek secara terbuka, dengan gembira, tanpa meminta izin atau menawarkan penjelasan. Bagaimana jika dia memutus kontak sepenuhnya? Indah meraih meja dan mengambil tanganku. Nenek, bagaimana jika dia melakukannya? Apa yang sebenarnya nenek rugikan? Seseorang yang menyebut nenek tidak berguna, seseorang yang membuat nenek merasa kecil dan berterima kasih atas sisa-sisa? Dia benar. Tetapi rasa takut itu masih ada. Ketakutan akan benar-benar sendirian yang telah mendorong begitu banyak kompromiku. Nenek tidak akan sendirian. Indah berkata, membaca ekspresiku. Nenek punya Mbak Sylvia, nenek punya aku, dan nenek akan punya orang lain, setelah nenek berhenti bersembunyi dari dunia. Setelah dia pergi pada Minggu sore, berjanji untuk menelepon 2 kali seminggu dan berkunjung lagi segera. Aku duduk dan menulis surat yang akan mengubah segalanya. Kepada Arman yang terkasih, terima kasih atas bantuanmu dengan biaya medis saya selama setahun terakhir. Saya mengembalikan kontribusi terbarumu yang terlampir dalam transfer senilai Rp400.000, karena saya telah memutuskan untuk mengelola biaya ini secara independen ke depannya. Saya tidak akan menghadiri pertemuan keluarga untuk waktu yang tidak ditentukan, karena saya butuh waktu untuk fokus pada kesehatan dan kesejahteraan saya. Tolong hormati kebutuhan saya akan ruang selama waktu ini. Siti.
Tidak ada cinta, tidak ada ibumu, tidak ada frasa atau penjelasan yang melunak. Hanya fakta yang disampaikan dengan ketepatan klinis seseorang yang akhirnya berhenti bernegosiasi untuk rasa hormat dasar. Aku mengirim surat itu Senin pagi, bersama dengan bukti transfer yang mewakili 2 minggu belanjaan. Kemudian aku berjalan ke perpustakaan dan mendaftar untuk kelas cat air yang bertemu Rabu malam. Selasa pagi, aku sarapan dengan Mbak Sylvia lagi. Dia membawa lukisan terbarunya, pemandangan jalanan yang penuh dengan orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Setiap sosok ditangkap dengan martabat dan tujuan. Aku sudah memikirkan situasi ibu, katanya sambil minum kopi yang masih tidak enak, tetapi entah bagaimana rasanya lebih baik setiap saat. Dan aku pikir ibu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Uncodage, Offezate Ziske. Apa itu? Berapa banyak ruang yang ibu miliki untuk tumbuh ketika ibu berhenti membuat diri ibu kecil demi kenyamanan orang lain? Dia benar. Sudah. Aku bisa merasakannya terjadi. Ruang terbuka di dalam diriku. Kemungkinan berlipat ganda seperti bunga setelah hujan. Ponselku tidak berdering selama 2 hari. Aku mulai berharap itu tidak akan pernah berdering lagi. Surat itu sampai ke Arman pada hari Rabu. Pada hari Kamis pagi, keheninganku telah menjadi krisis. Aku tahu ini karena Indah menelepon. Suaranya tegang dengan kemarahan yang nyaris tidak terkontrol. Nenek, ayah sedang kehilangan akal sehatnya. Dia sudah menelepon semua orang. Saudara-saudaraku, teman-temannya, bahkan Bibi Lastri, memberitahu mereka nenek mengalami semacam gangguan. Aku sedang duduk di meja dapurku, mengerjakan cat air pemandangan dari jendelaku. Cahaya pagi menangkap daun tanaman baruku. Dan aku telah mencoba menangkap warna hijau yang persis yang berbicara tentang harapan dan pertumbuhan baru. Apa tepatnya yang dia katakan pada mereka? Bahwa nenek tidak rasional dan tidak tahu berterima kasih. Bahwa nenek telah memutus komunikasi dan mengembalikan uang yang sangat nenek butuhkan. Dia melukis dirinya sebagai putra yang lama menderita berurusan dengan ibu yang sulit, mungkin pikun, Engrenglaks, Abelarus, Bailak, Aruandarura Laro. Aku meletakkan kuasku dan mempertimbangkan ini. Itu persis seperti yang kuharapkan. Narasi ditulis ulang untuk menjadikannya korban dan aku sebagai masalah. Tetapi sesuatu telah berubah dalam seminggu terakhir. Pendapatnya tentang keadaan mentalku tidak lagi terasa seperti kebenaran yang mendefinisikan keberadaanku. Menurutmu bagaimana, Indah? Apa nenek terlihat pikun bagimu? Nenek terlihat lebih jernih daripada yang nenek rasakan selama bertahun-tahun. Lebih tajam. Lebih seperti nenek yang kuingat dari ketika aku masih kecil. Yang tidak pernah mundur dari apapun. Bagus. Karena ayahmu akan segera menemukan betapa jernihnya pemikiranku. Sore itu, aku menerima pengunjung tak terduga. Rina muncul di pintuku sekitar pukul 3 sore, berpakaian dengan baju mahal dan perhiasan agresifnya yang biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Kerentanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siti. Kita perlu bicara. It's not a juve. Benarkah? Bolehkah aku masuk? Aku mempertimbangkan untuk menolak, lalu memutuskan aku penasaran ingin mendengar apa yang harus dia katakan. Aku menyingkir dan membiarkannya masuk, memperhatikan saat dia melihat perubahan pada apartemenku. Tanaman, peralatan seni, suasana umum seseorang yang telah berhenti meminta maaf karena ada. Ibu terlihat berbeda, katanya, duduk di sofaku tanpa diundang. Aku memotong rambutku. Itu sangat dramatis. Aku tersenyum. Terima kasih. It's not Thailand. Teras kamu dan Thailand. Rina bergeser dengan tidak nyaman. Jelas mengharapkan respons yang berbeda. Siti, Arman khawatir tentang ibu. Kami berdua. Aku baik-baik saya, Rina. Benarkah? Karena perilaku ini, mengembalikan uang, memutus kontak. Itu bukan seperti ibu. Mungkin orang yang kau pikir kau kenal bukanlah aku sama sekali. Dia berkedip, terlempar dari skrip. Apa maksudnya itu? Maksudnya aku sudah berhenti berpura-pura berterima kasih karena diperlakukan dengan buruk. Olendana Mela. Arman tidak memperlakukan ibu dengan buruk. Dia sangat murah hati. Rina, aku menyela. Suaraku tenang tetapi tegas. Aku sudah menghitung angkanya. Kontribusi Arman mencakup kira-kira 23% dari biaya medisku. Aku menanggung sisanya, ditambah semua biaya hidupku,
Dari jaminan sosial dan tabungan pensiun kecilku. Bukan itu intinya. Itu persis intinya. Dia mengambil pujian karena mendukungku sementara aku menghidupi diriku sendiri. Kemudian dia menggunakan narasi palsu itu untuk membenarkan memperlakukanku dengan penghinaan. Wajah Rina yang dirias dengan sempurna mulai menunjukkan retakan. Ibu tidak mengerti tekanan yang dia alami. Stres karena mengkhawatirkan ibu. Stres apa, Rina? Aku mengurus diriku sendiri. Aku membayar tagihanku sendiri. Aku tidak meminta apapun darinya kecuali rasa hormat dasar. Dan rupanya itu terlalu banyak untuk diminta. Ibu bersikap tidak masuk akal. Aku bersikap jelas. Ada perbedaannya. Dia berdiri tiba-tiba. Ketenangannya benar-benar terlepas. Ini pengaruh indah, kan? Dia telah mengisi kepala ibu dengan ide-ide. Satu-satunya ide yang diberikan Indah padaku adalah bahwa aku pantas diperlakukan dengan martabat. Jika itu pemikiran revolusioner di keluargamu, mungkin kau harus memeriksa keluargamu. Kami telah melakukan segalanya untuk ibu. Kau telah melakukan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan ilusi menjadi orang baik. Ada perbedaannya. Isn't the Paris are not alive. Wajah Rina memerah. Setelah semua yang Arman korbankan untuk ibu, apa yang dia korbankan, Rina? Secara khusus, apa yang telah dia korbankan untukku? Keheningan. Dia membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Uang itu, 200.000 rupiah sebulan, kurang dari yang kau habiskan untuk janji rambut mingguanmu. Kekhawatiran itu, tentang apa? Aku sehat untuk usiaku, mandiri, dan aku tidak membebanimu dengan kunjungan atau tuntutan perhatian. Tanggung jawab itu, untuk melakukan apa? Mengirimiku transfer bank sebulan sekali dan menyebutku tidak berguna di pesta? Rina berdiri di sana, tas mahalnya digenggam di dadanya seperti perisai. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun aku mengenalnya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kurasa kau harus pergi sekarang, kataku dengan lembut. Siti, tolong. Pikirkan apa yang ibu lakukan. Arman adalah satu-satunya keluarga ibu. Tidak, kataku, berjalan ke pintu dan membukanya. Arman adalah satu-satunya putraku. Ada perbedaannya. Setelah dia pergi, aku membuat diriku secangkir teh dan menelepon Indah. Bagaimana hasilnya? Tanyanya segera. Ibu tirimu datang untuk meyakinkanku bahwa aku mengalami gangguan. Dan, kurasa aku meyakinkannya bahwa aku mengalami terobosan sebagai gantinya. Tawa Indah murni kegembiraan. Aku berharap aku bisa melihat wajahnya. The Zaidi's Inten 7. Sin Neverling after I ran. Dia terlihat seperti seseorang yang mengandalkan kerjasamaku dan tiba-tiba menyadari dia tidak bisa lagi mengandalkannya. Bagus. Nenek, aku punya berita. Aku sudah melakukan penelitian. Penelitian macam apa? Jenis yang mereka ajarkan di sekolah jurnalisme. Latar belakang. Pemeriksaan fakta. Tindak lanjut. Apa nenek tahu bahwa ayah sudah memberitahu teman-temannya bertahun-tahun bahwa dia mendukung nenek secara finansial? Aku sudah menduganya. Ini lebih dari itu. Aku berbicara dengan sepupuku Willy. Nenek ingat putra Bibi Ayu, dia tinggal di Bandung sekarang. Bekerja di bidang keuangan. Pokoknya, dia bilang ayah telah menggunakan biaya medis nenek sebagai pemotongan pajak. Aku hampir menjatuhkan cangkir tehku. Apa? Ayah mengklaim nenek sebagai tanggungan dalam pajaknya. Sudah selama 3 tahun, tampaknya. Meskipun nenek sebenarnya tidak bergantung padanya. Keberaniannya membuatku terengah-engah. Arman telah mengambil untung dari sakitku sementara membuatku merasa bersalah karena ada. Itu penipuan, kan? Tanyaku. Itu jelas tidak etis. Mungkin ilegal, tergantung bagaimana dia mendokumentasikannya. Willy berkata jika Ditjen Pajak pernah mengauditnya. Indah, aku tidak ingin menghancurkan hidup ayahmu. Aku tahu, tetapi aku ingin nenek tahu kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Nenek belum menjadi beban, nenek. Nenek telah menjadi sumber daya, sumber uang, manfaat pajak, dan kredit sosial karena menjadi putra yang baik. Tidak heran dia panik sekarang karena nenek menarik diri. Akhir pekan itu, aku menghadiri kelas cat air pertamaku di pusat kegiatan masyarakat. Instrukturnya, seorang wanita sabar bernama Burina, yang mungkin berusia 50 tahun,
memperlakukan semua orang seperti seniman serius terlepas dari tingkat keterampilan. Teman-teman sekelasku berkisar dari remaja hingga seorang pria yang memperkenalkan dirinya berusia 84 tahun, dan akhirnya melakukan apa yang seharusnya kulakukan 40 tahun yang lalu. Bekerja bersama mereka, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan sejak hari-hari awal karirku. Kepuasan mempelajari sesuatu yang sulit, meningkatkan melalui latihan dan dedikasi. Lukisanku masih amatir, tetapi itu milikku. Ekspresi dari mataku sendiri, tanganku sendiri, fisikku sendiri. Ibu punya naluri yang baik untuk warna, kata Burina kepadaku saat kelas berakhir. Dan ibu tidak takut untuk berkomitmen pada pilihan yang berani. Itu lebih jarang dari yang mungkin ibu pikirkan. Berjalan pulang, aku merasa lebih ringan daripada yang kurasakan bertahun-tahun. Fisioterapi membantu punggungku. Tetapi lebih dari itu, aku bergerak melalui dunia secara berbeda. Dengan tujuan daripada permintaan maaf. Ponselku diam selama 3 hari. Senin pagi, keheningan itu pecah. Arman muncul di pintuku pukul 8:15 pagi. Jelas telah menunggu sampai dia pikir aku akan bangun tetapi berharap menangkapku sebelum aku bisa membuat rencana lain. Dia terlihat mengerikan. Tidak bercukur. Mengenakan pakaian kusut. Matanya merah karena kelelahan atau alkohol atau keduanya. Bu, terima kasih Tuhan. Aku sudah gila karena khawatir. Penaka? Tentu saja. Ibu menghilang. Ibu mengembalikan uangku. Ibu tidak mau menjawab teleponku. End quote. Don Slating Sembenda. Aku tidak menghilang, Arman. Aku menetapkan batasan. Ini gila. Ibu bertingkah seperti aku ini monster. Aku mempelajari wajahnya, mencari tanda penyesalan atau pemahaman yang tulus. Yang kulihat hanyalah frustrasi karena direpotkan. Kemarahan karena kontrolnya ditantang. Apa kau mau masuk? Tanyaku. Kelegaan membanjiri wajahnya. Ya, terima kasih. Kita perlu menjernihkan suasana. Aku membawanya ke ruang tamu kecilku. Memperhatikan bagaimana dia melirik ke sekeliling dengan terkejut pada perubahan itu. Tanaman. Peralatan seni. Suasana umum seseorang yang telah berhenti bersembunyi dari kehidupan. Bu, aku minta maaf tentang apa yang terjadi di pesta itu. Aku mabuk, dan aku mengatakan hal-hal yang tidak kumaksudkan. Hal-hal mana yang tidak kau maksudkan? Pertanyaan yang sama yang kutanyakan di telepon. Tetapi kali ini aku memperhatikan wajahnya saat dia memprosesnya. Perhitungan. Pencarian untuk respons minimal yang dapat diterima. Aku seharusnya tidak memanggil ibu dengan nama-nama. Nama-nama apa, khususnya? Bu, ayolah. Nama-nama apa, Arman? Kilatan amarah lamanya. Baik. Aku memanggil ibu tidak berguna. Aku bilang ibu sakit. Puas sekarang? Dan apa kau percaya hal-hal itu tentangku? Tentu saja tidak. Lalu mengapa kau mengatakannya? Karena aku frustrasi. Karena terkadang rasanya semuanya berputar di sekitar masalah kesehatan ibu dan kau hanya apa? Aku hanya ingin satu malam di mana aku tidak perlu memikirkannya. Di mana aku bisa menikmati pestaku sendiri tanpa khawatir apakah ibu nyaman atau butuh sesuatu atau. Itu dia. Kebenaran di balik kebohongan. Aku bukan beban karena aku mahal atau menuntut. Aku beban karena keberadaanku mengingatkannya bahwa dia punya tanggung jawab, bahwa cinta membutuhkan perhatian dan usaha. Arman, kataku hati-hati. Kapan terakhir kali aku meminta sesuatu darimu? Apa maksud ibu? Kapan terakhir kali aku menelepon dan meminta bantuan? Kapan terakhir kali aku meminta uang atau tumpangan atau bantuan dengan apapun? Dia mengerutkan kening. Berpikir, aku tidak tahu. Ibu tidak benar-benar meminta sesuatu. Itu benar. Aku tidak meminta. Jadi ketika kau bilang semuanya berputar di sekitar masalah kesehatanku, yang sebenarnya kau maksud adalah semuanya berputar di sekitar rasa bersalahmu karena tidak cukup peduli untuk benar-benar membantu. Itu tidak. Kau memberiku cukup uang hanya untuk merasa murah hati dan mengklaim manfaat pajak, tetapi tidak cukup untuk benar-benar membuat perbedaan. Kau menyertakanku dalam acara keluarga hanya cukup untuk terlihat berbakti. Tetapi tidak cukup untuk membuatku merasa diterima. Kau telah menciptakan pengaturan yang sempurna. Kredit maksimum untuk investasi minimum. Wajah Arman berputar melalui emosi, kebingungan, kemarahan.
Sesuatu yang mungkin rasa malu jika dia mampu merasakannya. Tapi ini yang tidak kau perhitungkan. Aku melanjutkan. Suaraku mendapatkan kekuatan di setiap kata. Kau tidak perhitungkan aku mengetahuinya. Kau tidak perhitungkan aku memutuskan bahwa sendirian lebih baik daripada ditoleransi. Kau tidak perhitungkan aku memilih martabat daripada penerimaan bersyaratmu. Bu, ibu-ibuku, tentu saja aku mencintai ibu. Cinta? Aku berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam percakapan kami, dia harus mendongak padaku. Cinta tidak mempermalukan orang di pesta. Cinta tidak membuat orang merasa berterima kasih atas sisa-sisa. Cinta tidak mereduksi seseorang menjadi pemotongan pajak dan sumber kredit sosial. Ibu tidak mengerti tekanan yang aku alami. Aku mengerti dengan sempurna. Aku mengerti bahwa mempertahankan citramu sebagai putra yang baik membutuhkan kontak yang cukup denganku untuk terlihat berbakti, tetapi tidak cukup untuk benar-benar merepotkanmu. Aku mengerti bahwa rasa terima kasihku sangat penting untuk membuat pengaturan itu berhasil. Aku berjalan ke meja kecilku dan mengeluarkan sebuah map. Salinan semua dokumen yang telah kuatur dengan indah selama akhir pekan. Aku juga mengerti bahwa kau telah mengklaimku sebagai tanggungan dalam pajaknya sementara aku telah menghidupi diriku sendiri. Itu penipuan, Arman. Wajahnya memutih. Bagaimana ibu? Aku tua. Bukan bodoh. Dan aku punya seorang cucu yang tahu cara meneliti. Bu, ibu tidak mengerti bagaimana pajak bekerja. Aku mengerti bahwa kau telah mengambil untung dari sakitku sementara membuatku merasa seperti beban karena ada. Ifordungan duedesizaju edalen. Dia merosot di kursiku, tiba-tiba terlihat lebih tua dari usia 53 tahunnya. Apa yang ibu inginkan? Tidak ada darimu. Itu intinya. Aku tidak ingin apa-apa darimu sama sekali. Ibu tidak bisa begitu saja memutusku dari hidup ibu. Aku tidak memutusmu. Aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku menempatkan kesejahteraanku sendiri sebagai yang utama. In the sign Zahnstein, it's really Zahnstein, Adadedan that is Feinstein. Dan jika aku tidak menerima itu, aku melihat putraku, pria yang kubesarkan dengan harapan begitu, cinta begitu, dan hanya merasakan kekosongan yang luas dan bersih di mana kebutuhanku akan persetujuannya dulu berada. Maka kau akan belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu, sama seperti aku harus belajar hidup dengan pilihanku. Anden mat kundren zema, daragen samden mat kundren standaid kana. Dia pergi tanpa kata lain, dan aku melihat dari jendelaku saat dia duduk di mobilnya selama hampir 10 menit, ponsel ditekan ke telinganya, mungkin menelepon Rina, mungkin menyusun strategi tentang bagaimana menangani perkembangan baru ini. Biarkan mereka menyusun strategi. Biarkan mereka merencanakan dan khawatir dan menghitung. Aku punya cat air untuk dilatih dan kehidupan untuk direbut kembali. Malam itu, Mbak Sylvia mengetuk pintuku dengan sebotol anggur dan lukisan yang dia selesaikan sore itu. Potret seorang wanita tua dengan rambut perak pendek dan mata penuh api. Kuharap ibu tidak keberatan, katanya. Tetapi ibu menginspirasiku. Aku menatap lukisan itu, melihat diriku seperti dia melihatku. Bukan sebagai beban atau masalah yang harus diurus, tetapi sebagai seseorang yang layak didokumentasikan, layak dirayakan. Itu indah, bisikku. Ibu juga. This as the signs, and come, in this gaming of the defted. Akhirnya, kami menghabiskan malam di balkon kecilku, minum anggur dan menonton lampu-lampu kota berkelip di bawah kami. Mbak Sylvia menceritakan tentang pameran seni yang dia rencanakan untuk dimasuki, tentang pusat kegiatan lanjut usia di mana dia mulai mengajar dasar-dasar cat air kepada wanita lain yang mencari tujuan baru. Ada seluruh dunia kita di luar sana, katanya. Wanita yang telah dibuat merasa tidak terlihat, yang telah diberitahu bahwa tahun-tahun terbaik mereka ada di belakang mereka, tetapi kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bahwa tahun-tahun setelah 60 bisa menjadi tahun-tahun paling jujur dalam hidup kita. Tidak ada lagi berpura-pura. Tidak ada lagi membuat diri kita kecil. Hanya kebenaran dan martabat dan kebebasan untuk memilih siapa yang layak mendapatkan energi kita. Ponselku diam selama 2 hari. Indah menelepon malam itu. Suaranya berdegup kencang antara kegembiraan dan ketidakpercayaan. Nenek tidak akan percaya apa yang terjadi. Ceritakan. Ayah muncul di asramaku sore ini,
menuntut untuk tahu apa yang telah kuberitahukan pada nenek, penelitian apa yang sudah kulakukan. Dia sangat marah. This is no mean by the way, dan aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku telah membantu nenek mengerti bagaimana nenek telah menghidupi diri sendiri selama ini, bahwa aku telah membantu nenek melihat melalui manipulasinya. Bagaimana reaksinya? Dia mengancam akan berhenti membayar kuliah. Jantungku mencelos. Pendidikan indah adalah segalanya baginya, jalannya menuju kemandirian dan karir yang diimpikannya sejak kecil. Oh, sayang, nenek sangat menyesal. Nenek tidak pernah bermaksud ini memengaruhimu. In this isn't eyes, in the serum. Ada zero bius ido. Nenek, berhenti. Dengarkan aku. Aku menyuruhnya lanjutkan. Apa? Aku menyuruhnya berhenti membayar kuliah. Aku bilang aku lebih suka lulus dengan hutang daripada lulus tanpa integritas. Indah, kau tidak bisa melakukan itu. Pendidikanmu terlalu penting. Dan nenek tahu apa yang terjadi selanjutnya? Dia benar-benar hancur, mulai menangis tentang bagaimana seluruh keluarganya berbalik melawannya. Betapa tidak tahu terima kasihnya kami semua. Itu menyedihkan, nenek. Benar-benar menyedihkan. Aku tidak ingin dia menderita. Mengapa tidak? Dia membuat nenek menderita bertahun-tahun. Dia mempermalukan nenek di depan teman-temannya. Dia mencuri martabat nenek dan membuat nenek berterima kasih untuk itu. Mengapa nenek tidak ingin dia menghadapi konsekuensi? Itu adalah pertanyaan yang adil, yang sudah kugumuli sejak semua ini dimulai. Karena aku bukan dia, Indah, aku tidak akan menemukan kepuasan dalam rasa sakitnya. In this kind daras, indaras, dunaras, garonaldaras. Kalau begitu temukan kepuasan dalam kebebasan nenek. Keesokan paginya, aku bangun dan menemukan Mbak Sylvia sudah di taman, merawat bunganya dengan perhatian sabar seseorang yang mengerti bahwa hal-hal indah membutuhkan perawatan harian. Aku membuat kopi yang enak, jenis mahal yang sudah kudiamkan untuk diriku sendiri, dan bergabung dengannya di luar. Ibu terlihat damai, dia mengamati. Aku merasakannya. Apakah itu aneh? Putraku belum berbicara denganku berhari-hari. Menantuku pikir aku mengalami gangguan. Dan aku merasa lebih damai daripada yang kurasakan bertahun-tahun. Tidak aneh sama sekali. Kedamaian datang ketika ibu berhenti melawan pertempuran yang tidak bisa ibu menangkan dan mulai fokus pada kehidupan yang bisa ibu kendalikan. Kami bekerja di taman bersama. Mbak Sylvia mengajariku membuang bunga yang layu dan menyiram akar tanpa mengganggu pertumbuhan permukaan yang halus. Ada sesuatu yang meditatif tentang pekerjaan itu. Sesuatu yang menghubungkanku dengan ritme pertumbuhan dan pembaruan yang sabar. Mbak Sylvia, kataku saat kami selesai, apa mau makan malam-malam ini? Aku bisa memasak. Aku ingin sekali, tetapi hanya jika ibu mengizinkanku membawa makanan penutup. Malam itu, saat aku menyiapkan makanan sederhana ayam panggang dan sayuran, aku menyadari aku memasak untuk kesenangan daripada sekadar nafkah untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Aku menata meja kecilku dengan serbet kain dan piring-piring bagus yang sudah kutabung untuk acara-acara khusus, mengerti akhirnya bahwa memilih untuk merawat diriku sendiri adalah acara yang cukup. Mbak Sylvia tiba dengan pisang goreng karamel buatan sendiri dan bungkusan kecil. Apa ini? Hadiah rumah baru. Untuk kehidupan baru ibu. And then, I grabbed another dana jam. Di dalamnya ada lukisan cat air kecil, pemandangan dari jendela dapurku, tetapi dilukis dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti tempat yang layak ditinggali, layak dihargai. Tanamanku bersinar dengan cahaya batin, dan kota di luar terlihat penuh kemungkinan daripada ketidakpedulian. Ibu melukis ini dari ingatan? Aku melukisnya dari harapan. Inilah bagaimana hidup ibu terlihat bagiku sekarang, penuh cahaya dan pertumbuhan dan potensi indah. And then minus, and the night is data divination. No, the divine is data divination. Kami makan perlahan, berbicara tentang buku dan mimpi dan hadiah aneh memulai kembali pada usia ketika kebanyakan orang berpikir pilihan penting semuanya telah dibuat. Mbak Sylvia menceritakan tentang rencananya untuk bepergian, mengunjungi museum seni yang hanya dia lihat di buku, untuk mengambil lokakarya melukis di tempat-tempat di mana cahayanya legendaris. Bagaimana dengan ibu? Tanyanya. Apa yang ingin ibu lakukan dengan kebebasan yang baru ditemukan ibu? Aku memikirkannya dengan serius. Aku ingin belajar banyak hal.
Aku ingin berguna dengan cara yang penting bagiku. Aku ingin berhenti takut mengambil ruang. Itu tujuan yang layak. Dan aku ingin menunjukkan pada Indah bahwa mungkin untuk memilih martabat daripada kenyamanan, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit. Setelah makan malam, kami duduk di balkon kecilku, memperhatikan kota menyelimuti malam. Di kejauhan, lalu lintas berdengung lagu tanpa ujungnya, dan di suatu tempat saksofon jazz berbunyi dari jendela yang terbuka. "Mbak Sylvia," kataku, "apa ibu pernah menyesal membela diri ibu? Bahkan ketika itu merugikan hubungan ibu." "Setiap hari," katanya tanpa ragu. "Dan setiap hari aku bersyukur aku tetap melakukannya." "Mengapa?" "Karena hubungan yang hilang bukanlah hubungan nyata. Itu adalah pengaturan yang mengharuskanku menjadi kurang dari diriku. Kehilangan mereka memberi ruang untuk koneksi berdasarkan kebenaran alih-alih kenyamanan." Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Arman. "Bu, aku sudah berpikir. Mungkin kita bisa menyelesaikan sesuatu." Telepon aku. Aku menunjukkan pesan itu kepada Mbak Sylvia, yang membacanya dengan ekspresi yang sama yang mungkin dia gunakan untuk plakat museum yang sedikit menarik. Sebuah negosiasi, dia mengamati. Dia menyadari bahwa keheningan tidak berhasil, jadi sekarang dia menawarkan untuk menawar. Menurutmu apa yang akan dia tawarkan? Minimal yang bisa dia lolos. Permintaan maaf permukaan, mungkin. Mungkin janji untuk mencoba lebih keras atau lebih perhatian. Hanya cukup untuk memulihkan status quo. Dan jika aku tidak menerima, maka dia akan meningkatkan. Membuat ancaman, menyebarkan cerita tentang keadaan mental ibu, mencoba membalikan anggota keluarga lain melawan ibu. Ketika orang yang mengendalikan kehilangan kendali, mereka tidak pergi dengan tenang. Aku menghapus pesan itu tanpa menanggapi. "Mbak Sylvia, bagaimana jika aku telah membuat kesalahan yang mengerikan? Bagaimana jika aku telah membuang satu-satunya keluargaku demi harga diri?" Dia meraih dan mengambil tanganku. "Siti, aku sudah melihat ibu berubah selama 2 minggu terakhir. Ibu lebih kuat, lebih jernih, lebih menjadi diri ibu sendiri daripada saat aku pertama kali bertemu ibu. Apakah itu terasa seperti kesalahan? Aku mempertimbangkan ini. Tidak, itu terasa seperti pulang ke diriku sendiri. Kalau begitu percayai perasaan itu. Percayai bahwa ibu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada cinta bersyarat dan rasa terima kasih yang dibuat-buat. Icons, but not to the publication, and no dedication jabai." Malam itu, aku bermimpi tentang Ayu, putriku yang meninggal terlalu muda, yang tidak pernah hidup untuk melihat anak-anaknya dewasa. Dalam mimpi itu, dia duduk di meja dapurku, melukis cat air dan menertawakan sesuatu yang kukatakan. "Aku bangga padamu, Bu," katanya, tidak mendongak dari pekerjaannya. "Ibu akhirnya belajar berjuang untuk diri sendiri." "Aku takut," kataku padanya. "Bagus. Takut berarti ibu melakukan sesuatu yang penting. In the Devenantuz, is not a standard alarm." Aku bangun Jumat pagi dengan kata-kata Ayu bergema di pikiranku dan ponselku berdering terus-menerus di nakas. Kali ini, itu adalah nomor yang tidak kukenali. "Halo, Ibu Siti Kusumo? Ini Dokter Bima dari Rumah Sakit Umum Daerah Bandung. Saya menelepon tentang hasil tes ibu baru-baru ini." Darahku menjadi dingin. Apa ada yang salah? Justru sebaliknya. Hasil pemindaian kepadatan tulang ibu menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak ibu memulai pengobatan baru. Retakan kompresi ibu sembuh dengan indah, dan penanda keseluruhan ibu sangat baik untuk seseorang seusia ibu. Aku duduk dengan berat di tempat tidurku. "Apa Anda yakin?" "Sangat yakin. Apapun yang telah ibu lakukan beberapa bulan terakhir ini, fisioterapi, kepatuhan pengobatan, perubahan gaya hidup, itu bekerja dengan sangat baik." Setelah aku menutup telepon, aku duduk di dapurku yang cerah, melihat cat air terbaru yang sedang kukerjakan. Potret diri yang menunjukkan seorang wanita dengan rambut perak dan mata yang stabil. Seseorang yang terlihat seperti dia bisa menangani apapun yang datang berikutnya. Pesan teks Arman terbaru masih belum terjawab di ponselku. "Bu, kita benar-benar perlu bicara. Ini sudah berlangsung cukup lama." Aku mengambil kuasku, mencelupkannya ke dalam air jernih, dan menambahkan lapisan warna lain ke lukisan itu. Dia benar tentang satu hal. Ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak dengan cara yang dia pikirkan.
Wanita dalam lukisanku menatapku kembali dengan mata yang telah mempelajari sesuatu yang berharga, bahwa cinta yang diberikan dengan bebas adalah hadiah. Tetapi cinta yang dituntut sebagai pembayaran untuk rasa hormat dasar adalah sesuatu yang lain sepenuhnya, sesuatu yang tidak lagi ingin kuberikan. Sekarang beritahu aku, apa yang akan kalian lakukan jika berada di tempatku? Beritahu aku di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk melihat video di layar kalian sekarang juga. Aku yakin itu akan mengejutkan kalian.